إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang tadi dibaca surat Al-Baqarah 120, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah merasa ridho, tidak akan pernah merasa senang kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi. Dan sesungguhnya jika kalian mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, ma laka minallahi min waliyyin wala nasir, maka Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kalian. Tidak akan pernah orang Yahudi dan Nasrani ridho kepada kita sampai kita mengikuti agama millah ajaran mereka. Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina saat ini adalah bukti bagaimana mereka tidak pernah ridho kaum muslimin sampai kaum muslimin itu mengikuti millah mereka. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sedang menghadapi ujian yang sangat berat karena tindakan kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah. Bahkan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel sebetulnya sudah bertahun-tahun dan berlangsung lama. Peperangan masih berkecamuk dan cenderung terus meningkat. Banyak sarana warga Palestina yang hancur lebur, baik itu gedung-gedung pemerintahan, rumah sakit, sekolah-sekolah, rumah tinggal, hingga pemukiman dan kamp pengungsian sudah banyak yang rata dengan tanah. Yang ada tinggal tumpukan puing-puing. Sementara ribuan jiwa telah menjadi korban dan puluhan ribu lainnya terluka tanpa ada sarana pengobatan yang memadai. Bahkan kelaparan karena kekurangan pangan dan air bersih mengancam jutaan rakyat Palestina. Apalagi Israel melakukan blokade sehingga bantuan tidak dapat masuk, terutama yang berada di jalur Gaza. Hadirin
kaum muslimin, urusan Palestina bukan urusan orang lain. Palestina adalah kita. Sebab Baitul Maqdis tidak bisa dipisahkan dari Islam. Masjidil Aqsa adalah bagian dari kita, bagian dari Islam. Konflik Palestina bukan sekedar masalah tanah, tapi ada kaitannya dengan akidah kita sebagai muslim. Mari kita renungkan kembali dalil-dalil yang berkaitan dengan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dan Palestina, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Di antaranya pertama, Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awwal?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Rasul kemudian menjawab, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Summa ayyun, apalagi ya Rasul? Rasul kemudian menjawab, Summa Al-Masjidil Aqsa, kemudian Al-Masjidil Aqsa. Abu Dzar kemudian bertanya kembali, Kam kana bainahuma, berapakah jarak dibangunnya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Rasul menjawab, 40 tahun. Yang kedua, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin sebelum Allah mengarahkan, merubah arah kiblat ke Masjidil Haram. Sahabat Nabi bernama Al-Barra bin Azib, beliau berkata, "Shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahra, thumma sarafahu nahwa al-qiblah." Kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian Allah arahkan, pindahkan, Allah robah arah kiblat ke Masjidil Haram. 16 bulan atau 17 bulan, 1 tahun setengah Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin saat itu menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk rihlah, untuk pergi berziarah ke Masjidil Aqsa. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, "La tushaddu rihal illa ila 3 masajid." Jangan kalian bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali hanya menuju 3 masjid. Masjid hadza, masjidku ini, Masjid An-Nabawi di Madinah, wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram di kota Makkah, wa Masjidil Aqsa, dan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang keempat, Baitul Maqdis erat kaitannya dengan ibadah salat kita. Karena salat Allah perintahkan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ketika Nabi melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram, singgah dulu di Palestina di Masjidil Aqsa, salat 2 rakaat, dan kemudian naik ke atas langit ke Sidratul Muntaha untuk menerima ibadah, perintah ibadah salat yang 5 waktu. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, Zat yang telah mengisrakan hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya, dan kami memperlihatkan ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat.
Dengan demikian, maka masalah Palestina ada kaitannya dengan akidah kita sebagai muslim. Ketika hari ini warga Palestina berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa, maka sudah selayaknya kita yang berada di sini membantu mereka sebanyak yang kita mampu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Marilah kita bahu-membahu untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang berada di Palestina dengan segala yang dapat kita lakukan. Pertama, tentu kita berinfak fi sabilillah. Kita keluarkan sebagian rezeki kita. Kita tidak bisa datang ke sana langsung, kita tidak bisa langsung berhadapan dengan musuh, tapi bukan berarti menutup peluang untuk kita berjihad fi sabilillah. Kita diberikan rezeki oleh Allah, keluarkanlah untuk berjihad fi sabilillah. Salurkan melalui lembaga-lembaga yang resmi, yang kredibel, yang amanah, hingga kemudian tepat sasaran. Rezeki yang kita keluarkan pasti tidak hilang. Allah catat sebagai bukti dan kesungguhan kita mempertahankan masjid kebanggaan kita, Masjidil Aqsa. Dan yang kedua, tentu kita berdoa. Di antara sikap seorang muslim tatkala mengetahui saudaranya terkena musibah adalah untuk selalu mendoakannya hingga mereka dapat melewati masa-masa kritis yang dilaluinya itu. Banyak sekali korban bertumpahan yang berimbas kepada kalangan yang lemah, dari kalangan anak-anak, wanita dan orang tua. Maka doa adalah salah satu senjata kita bagi seorang muslim. Rasul bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Doa orang yang muslim untuk saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah mustajab, adalah dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkal bihi amin walaka bimithrin. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya itu ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan doa kebaikan, maka malaikat tersebut akan berkata amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Ketika kita mendoakan saudara kita, hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri. Maka sertakanlah doa kita terhadap mereka dan bumi Palestina yang sedang memperjuangkan kemerdekaan atas negaranya yang terjajah oleh Zionis Yahudi laknatullah, serta salah satu masjid kebanggaan umat Islam, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Semoga Allah terima syuhada mereka dan Allah tempatkan di surga firdausnya kelak. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi kulli makan washdud wat'ataka 'alal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang lemah dari kaum muslimin di Palestina dan di setiap tempat manapun, dan keraskanlah siksaanmu atas kaum orang-orang yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.